warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Al hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh habibun nabiyul karim wa ana ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin para bapak jamaah nariyah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Yuk di malam ini dan seterusnya kita bareng-bareng selalu kita ingat memuji Allah atas syukur kita kehadiratnya, yang mana kita adalah hamba Allah yang penuh dengan kebodohan dan kenaiban. Tapi dengan adanya itu mudah-mudahan kita selalu dirahmati, dimumpuni ilmu oleh Allah dan bisa melaksanakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta sahabat, juga para pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Sekelumit di malam ini bertepatan dengan bulannya dan waktunya adalah bahwa minggu ini adalah kita minggu yang keempat, yang terakhir di bulan Rajab, di mana junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah. Itu di akhir bulan Rajab, tanggal 27 Rajab, menurut versi rata-rata para ulama berpendapat seperti itu. Isra artinya perjalanan malam, Mi'raj artinya itu naik. Jadi Isra dan Mi'raj perjalanan malam sekaligus naik ke atas di saat itu juga.
Cuman perbedaannya, kalau kita tidak percaya dengan perjalanan Isra-nya Nabi, kita kufur, murtad. Karena ayatnya jelas. Kalau Mi'raj kita tidak percaya, itu sebatas dosa besar, tidak sampai melumpuhkan iman kita. Itu aja perbedaannya. Sekarang Nabi diperjalankan oleh Allah di waktu malam itu dan sekaligus dimirajkan. Apa hanya ruhnya doang? Apa sambil jasad diwaruh? Apa sekaligus jasad dengan ruhnya? Kalau kita melirik, menilai kepada ayatnya, jelas ini Nabi diperjalankan malam itu bil jasadi waruh, karena dengan petunjuk kalimat bi'abdihi. Kalau seorang disebut hamba, disebut abid, itu jelas-jelas tidak ruhnya doang, pasti dengan jasadnya. Sebab ruh mah tidak terlihat dan tidak ada yang tahu. Kita sendiri yang hidup, ruh kita ada di mana, kita nggak pernah mengetahuinya. Seperti contoh, kita ini tidak ada satupun di sini yang cuma jasad dengan ruh terpisah, masih menyatu. Tapi di mana itu ruh kita adanya? Pertanyaan bagi kita. Diciwit, di suku nyeri, digatak di hulu nyeri, ya, digebuk di pundak karasa. Kira kita itu kayak di mana? Apa ya di pundak, apa ya di hulu, apa ya di suku, apa ya di lengan tuh, ya. Oyas alunaka anir ruh. Kalau ada yang tanya terhadap engkau Muhammad tentang ruh, Allah memberikan statement kulir ruhu min amri rabbi. Katakan urusan roh itu urusan aku. Eta jalma anu geus pisah, anu geus disebut maut, anu disebut mati. Jasad jeung ruh terpisah apa? Bisa. Tapi nyaho teh eta urang pisah jasad teh nya. Nyaho-nyaho ngajopak teh bisa nanaon teh nya. Bisa orangnya kelak megangin ruh jangan sampai lepas. Jangankan kita megangin ruh jangan sampai lepas, kita hidup sekarang aja nggak tahu kita ini tentang hidup. Benar? Komo lamun geus bisa eta ruh. Ya. Di sini memang kita nggak hafal sih Al-Qur'annya. Banyak yang menunjukkan tentang jasad dengan ruh. Itu nanti ruh juga menuntut kepada jasad. Nyesel si ruh itu dia tinggal diem di jasad kita. Nyeselnya gimana? Jadi nyeselnya itu si ruh itu nggak pernah diajak baik oleh jasad, akhirnya punya penyesalan. Kalau jasad itu terbuat dari tanah, maka jelas
di mana pisah dengan ruh, dia akan kembali lagi ke tanah, dan dia juga akan jadi tanah santapan belatu. Tapi ruh tidak sedemikian. Mereka bertanggung jawab. Makanya yang pertama Allah ciptakan manusia dalam kondisi ruh itu adalah Rasulullah. Sebagaimana di dalam hadis qudsi Allah menyebutkan laula kalama khalaqal amlak. Kalau aku tidak ciptakan engkau Muhammad, lama khalaqal amlak, pasti seyogyanya saya tidak akan menciptakan seluruh jagat raya alam semesta ini. Kata Allah. Jadi Allah menciptakan kita semuanya ini itu sasakala Allah menciptakan ruhnya, nurnya Nabi Muhammad. Jadi nggak bisa konyol-konyolan kita, dan nggak bisa sombong-sombongan kita. Kalau seandainya Allah nggak ciptakan nur Nabi Muhammad, cuman dari nur ruh Nabi Muhammad itu memercik, percikan nur Nabi Muhammad itu jadi ke semua makhluk, termasuk kita. Ada memercik jadi manusia, ada memercik jadi pohonan, ada memercik jadi langit dan bumi, ada memercik itu, dan seterusnya. Memercik jadi itu dari nur Nabi Muhammad. Tak pantas dina dalam salawat sahiran nurun pau konuri, gitu, cahaya di atas cahaya. Muhammadun basarun walaisakal basari bal huwaya utatun wanasu kal hajari. Perumpamaan. Memang Rasulullah itu basar, manusia seperti kita jasadnya. Tapi walaikal basari, walaisakal basari, tidak seperti manusia biasa seperti kita. Banyak bodohnya, banyak lalainya, banyak berbuat dosanya dan segala macamnya. Makanya perumpamannya bal huwa yaqutatun, Rasulullah itu perumpamaan batu atau intan yakut. Wan nasukal hajari, kalau kita ini manusia ya, itu seperti batu kolar, batu belah. Bisa ada harganya, bisa laku kalau satu truk buat potasi. Tapi kalau yang namanya intan yakut, jangankan yang gede, yang kecil aja udah ada ukuran keratnya. Betul. Dan itu harganya pun nilainya sangat jauh dengan batu kolar. Kalau kita banyak juga batu kolar, bisa laku itu batu kolar kalau satu truk. Ya, kalau sekilo 2 kilo mah cuma satu. Laku kagak? Dibuang-buang aja begitu saja. Jadi sangat jauh perbandingan kita dengan Rasulullah walaupun sama-sama manusia. Nah, di sini kita sadar. Sadarnya gimana? Pensadaran kita adalah hanya kita mengikuti dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah yang bisa menyelamatkan diri kita jaga nanti. Itu. Makanya seperti perjalanan Isra di bulan ini ya,
Itu hanya beliau, hanya Rasulullah. Belum pernah terjadi itu manusia sebelumnya. Dari mulai Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain sampai terakhir Nabi Isa, belum pernah terjadi perjalanan malam sekejap dan sekaligus dinaikkan yang disebut Mi'raj. Mi'raj itu artinya tangga. Nah, tangga itu tempat naik. Maka ayatnya juga khusus ya. Allah memperlihatkan kekuasaannya kepada hambanya yang paling mulia, yang nomor satu di sisi Allah. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina, memperlihatkan kekuasaannya. Dan itu hanya Rasulullah lah yang bisa begitu. Cuman Allah juga nggak nyebut namanya. Padahal jelas-jelas yang diberangkatkan itu udah punya nama, namanya Muhammad. Tapi Allah menghormati dan Allah memuliakannya. Ya. Dia sebut itu bi'abdihi. Jadi Allah sebut kehambaannya. Kalau kita nyebut hamba itu diri sendiri yang ngomong ya. Nungguin orang nyebut hamba kepada kita, kita kesel. Lama gak ada yang nyebut-nyebut. Tapi Rasulullah yang menyebut hambanya itu, yang menciptakannya, Allahnya itu sendiri. Padahal enggak sulit kalau Allah nyebut subhanalladzi asra bi Muhammadin. Selesai diberangkat benar. Tapi Allah sebut abdinya, kehambaannya. Kalau sudah punya loyalitas dan predikat yang tinggi, jangankan siapa-siapa, Allah sendiri yang menciptakan nyebutnya hamba. Ya, orang sekarang udah punya etika. Pak Presiden nyebut Jokowi aja. Ada nyebut setan, nyebut babi, nyebut anjing. Kita menyebut namanya aja itu udah kurang tata krama kesopanan. Ya pas orang udah jauh-jauh kapangi wali kota di jalan. Kita tahu memang wali kota kita namanya umpamanya Pak Arif. Begitu kita ketemu, Erik mau mana? Kira-kira begitu. Kira-kira sopan apa, layak apa enggak begitu. Kita sebut dengan predikat, dia punya kepangkatannya, dia punya istilahnya kedudukannya sebagai wali kota. Pasti kita nyebutnya Pak Wali mau kemana? Dia lebih senang, lebih terharga dan terangkat harkat martabatnya disebut Pak Wali, enggak kita sebut Arifnya. Begitupun kita. Di sini enggak disebut nama, disebut jamaah nariyah. Gitu ya. Lebih terhormatnya itu. Walaupun kita sudah punya nama masing-masing. Nah, di sini ya, itu Allah memberangkatkan di waktu malam. Ini satu banyak sekali pembelajaran untuk awal tentang kehidupan kita sampai nanti akhir hayat kehidupan kita. Nabi itu bukan dari satu kota ke kota lain, bukan dari satu tempat ke tempat lain, tapi Allah sebutkan nama tempatnya, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nabi itu diberangkatkan dari masjid, bertujuan juga sampai ke masjid. Berangkat Nabi dari Masjidil Haram, gitu ya.
dan Nabi juga di apa sampai di terakhir juga di masjid mana, Masjidil Aqsa. Itu kira kurang lebih bangsa 2000 apa 3000 kilometer itu ya. Nabi perjalanan ke atas sampai ke Sidratil Muntaha, melewati melewati Baitul Ma'mur, Mustawa, istilahnya Rob sampai ke Sidratil Muntaha, aras dan segala macamnya sampai surga dan neraka. Itulah ujung. Maka kita doa itu, Rabbana atina di dunia. Kalau dunia sedang di sini kita, tapi kita bermohon supaya hasanah, supaya baik. Wabil akhirati, akhirnya kita, ujungnya kita, perjalanan kita, di mana yang disebut akhir? Itu antara dua tempat, antara neraka dan surga. Walaupun kita nggak pernah tahu, surga itu malah ainun ro'at walau dunun sami'at. Susah kita untuk mendeteksi dengan dalam penglihatan, susah kita untuk mendeteksi dalam pendengaran, susah kita untuk istilahnya bergetar dalam hati, wala khatolun min qalbin basar. Bagaimana manusia itu membayangkan surga itu seperti apa. Nah, itu akhir ujung penantian dan perjalanan kita di sana. Kita masih banyak perjalanan kita. Pertama kita di alam apa? Alam ajali. Ya. Alam. Seperti apa kita di alam ajali? Pernah tahu? Pernah kenal? Dan apa makanan kita? Apa spaghetti? Apa daging kotor? Nah, itunya. Jengkol eueuh meureun. Gak pernah tahu makanan kita, menu kita di sana. Terus kemudian dari alam ajali kita gak pernah tahu, kita dipindahkan tempat kemana? Ke alam rahim, ke alam perut. Alam rahim disebutnya apa? Manusia bukan? Hah? Janin kata dari apa? Dari kata jin. Jin ada nggak? Ada. Kelihatan nggak? Itu orang di dalam perut kelihatan nggak? Ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Kita keberatan. Walaupun sekarang ada USG, ada istilahnya alat-alat yang canggih gitu-gitu. Cuman hanya mengetahui itu kelaminnya aja, betul. Ini perempuan atau laki. Kalau nasibnya, terus usianya, terus harkat martabatnya, pernah tahu nggak? La ta'lamuna syai'an. Kita nggak pernah tahu apa-apa. Ya. Ini hanya Allah. Maka disebutnya jangan kata daripada jin, jangan. Jin itu ada, tapi nggak kelihatan. Yang kelihatan itu cuma hanya tonjolan perut orang yang hamil itu, betul. Itu jangan kelihatan.
Dan apa dia kehidupannya, makanannya di situ? Kenapa dia nggak ngap? Kenapa dia bisa hidup? Dan makanannya apa? Apa warung si Aep sayur asam? Itu enggak juga. Apa datang ke restoran Padang? Enggak juga. Ya. Makanannya itu tidak pernah tahu. Itu kira-kira lama apa sebentar? Sebentar kalau dibandingkan dengan kita hidup yang ada di sini. Tapi zaman ajali kita pernah tahu nggak? Ya pernah tahu. Kapan kita diciptakan? Sedangkan Allah yang pertama nyiptakin istilahnya makhluknya itu adalah Rasulullah. Cuman dijasadkannya, didatangkannya berupa jasad yang disebut manusia pertama, yang disebut istilahnya bapaknya manusia adalah Adam. Itu secara ininya, secara jasadnya Adam. Maka Adam disebutnya Abul Basar, nenek moyang bapaknya manusia. Untung ada beberapa majikan yang pernah dicarikan itu ya, aduh, cuma hanya Adamnya. Pemajikan juga tapi tidak carikan itu. Ya, karena aduh, manusia pertama. Ulah mitoa, bapak gitu bo, ibu, dalam kudu disembah mahnya, ndak kudu disembah mah eta. Isam masih buka indung, masih mah, ya, kalau dia buka bapak indung, atau Adam lagi disembah mah, cak Adam cak aing ngendek main, gitu. Ayo aing buka bapak, buka indung. Sah, si Hawa, boga bapak nasa Adam. Sabkhulikna minat jilat. Si Hawa itu diciptakannya minat jilat dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Mata itu tak tulang rusuk kurang, atau sebelah kiri mah kurang. Eta kacau dah. Kajian si Hawa dah, Adam. Hai coba raba-raba. Itu mantap awe mulai benar-benar tinggi itu dan masyarakat dia itu diciptakan dari tulang rusuk itu mulai lempeng bengkok mantap lamun diantep tambah bengkok lamun dilempengkan sekaligus potong mantap PR bikang mah ulah bosan berang penting unggah jam kurang kudu mapatahan kudu nyarekan anak kudu iya ngajarkan anak karena dia memang dari tulang yang rusuk yang bengkok saking teliti Allah teliti nyian bikang lain yang nyian lagi tempat eka kurangan anak itunya itu kita lihat bukan cerita itu ya lebih panjang lagi kalau diceritain itu kita lagi cerita ini ya Allah ya itu manusianya. Nah Rasulullah makanya kalau Allah yang disebut mempunyai janji kepada hambanya yang disebut innaka la tukhliful mi'ad Allah yukhlifu la yukhliful mi'ad Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya, pasti dia menepati janji. Siapa yang membawa janji Allah? Yaitu Rasulullah. Dan siapa yang menepati janji yang dibawa oleh Rasulullah? Yaitu Adam.
istilahnya sudah enak-enak di surga, dia digelontorkan, diturunkan ke dunia. Karena kalau menurut ayat itu ada kesalahan, dan itu memang proses untuk kehidupan kita. Kalau seandainya Adam di surga, kita mungkin gak ada, ya, hanya Adam aja. Nah, waktu Adam terusir dari surga, itu semua makhluk yang ada di surga tuh ikut berduka, bersedih. Hanya satu yang tidak ikut berduka dan bersedih, sabodo amat, cuek, Mas. Mas mati ikut bersedih. Lumatak jadi tolong ukur, disebut lagi roh mulia. Tolong ukur dalam kehidupan, tolong ukur dalam kemuliaan. Betul. Orang ya punya Mas benar. Lain Mas Karno lain. Kan Mas Momor bisa turun, namun hayangnya Mas turun tuh di Pulau Gadung. Nah, Mas tipinya turun. Itu yang menjadikan ini. Maka Mas itu, walaupun emas itu untuk bukan kehidupan, orang nggak punya emas juga hidup nggak kebelangsang, tapi menjadikan satu tolok ukur pandangan hidup. Nah, itu dari situ Nabi Adam turun ke dunia. Situlah berkembang biak dengan Siti Hawa sampai saat kita sekarang ini. Nah, itu Nabi mentafaktilasi istilahnya supaya tahu nenek moyangnya yang lebih dahulu, dan Nabi itu diberangkatkan di waktu malam. Maka Nabi ketemu dengan macam-macam di perjalanan. Nabi ketemu dengan istilahnya wewangian yang harum. Nabi ketemu dengan orang yang sedang menanam. Nabi ketemu dengan istilahnya orang yang pakai cangcut doang, telanjang, cuman hanya dia pakai cangcut. Udah pakai cangcut doang, dia dihalau, digiring, kos embe, kos sapi. Kata saya